Selamat pagi, Bapak Ibu. Belum hadir semua ya? Selamat Pagi, pagi, Bu. 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 Pagi, Bu. Iya. Ini belum hadir semua. Kita ada 60 orang peserta. Mungkin yang teman-teman satu kampusnya bisa dihubungi untuk segera hadir, segera bergabung ke Zoom. Jam berapa pesawat berangkat? Belum. Belum. Zoom ini. Aduh. Berkumpul sama aku. Iya, Lupi, ngapain nebeng dong? Ayo Nova.
Pak Pran. Nah, ini. Apa? Guys, nama dirubah guys. Sesi 3, nama Yayan semua yang rubah. Yayan dan yang lain-lain. Dia tengok di situ ada sesi 3, nama Unkaha Semarang. Rubah guys. Rahim. Kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Radia yang pada hari ini, pada kesempatan kali ini akan menjadi PP atau penyelia pusat untuk kegiatan tryout Ukom Nurse ya pada hari ini yang akan kita laksanakan pada hari Minggu. Ya, untuk tryout bersama ini akan dilaksanakan di UBB, yang mana peserta untuk di UBB ini sebanyak 60 orang. Cuman dari Zoom sepertinya belum hadir semua. Nanti bisa diingatkan untuk teman-temannya untuk segera bergabung ke dalam Zoom. Ya. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen ya. Sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Ya, baik. Nah, saya mulai ya. Untuk briefing ini merupakan tryout uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan tahun 2025 bulan September. Yang mana tryout Prodi Nurse ini merupakan tryout yang ke-35, kemudian tryout yang ke-38 untuk D3 perawat, kemudian tryout ke-16 bagi profesi bidan, kemudian tryout yang ke-31 bagi Prodi D3 kebidanan, yang ke-6 bagi D3 TLM, dan yang ke-6 juga bagi D4 TLM. Nah, untuk tata tertib ujian, yang mana Ukom ini akan dilaksanakan mulai dari hari Sabtu besok sampai hari Minggu, tanggal 28 September, yang mana pada pelaksanaan di UBB akan dilaksanakan pada sesi 3, tanggal 28 September, yang akan dilaksanakan pada jam 8.30. Namun peserta wajib datang jam 7 WIB di UBB. Ya, jadi saya tekankan sekali lagi, Bapak Ibu semua untuk hadir pada jam 7 pagi di UBB, gedung Bubble 4 ya.
Jadi saya rasa mungkin Bapak Ibu sudah mengenal UBB dan sudah tahu lokasi ujiannya. Yang mana ujian ini akan dilaksanakan selama 180 menit dengan 180 soal. Soalnya berbasis komputer dengan jaringan internal yang merupakan soal dengan multiple choice. Ya, ada 5 pilihan jawaban dan tidak ada sistem minus. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu untuk tidak ada jawaban yang kosong, ya, karena tidak ada sistem minus dalam ujian tryout ini. Nah, peserta wajib untuk hadir briefing yang sudah kita laksanakan pada hari ini, yaitu H-1 pada hari Jumat pada tanggal 26 September tahun 2025. Ketentuan dalam ujian yang mana pada hari Minggu besok, Bapak Ibu diwajibkan untuk membawa kartu peserta ujian. Jadi mulai sekarang kartu pesertanya sudah di-print ya Bapak Ibu ya, sudah di-print dan menyiapkan kartu identitas yang ada fotonya seperti KTP, SIM atau paspor. Jadi kalau KTP-nya hilang atau tidak ada, bisa dipakai SIM atau paspor ya. Peserta wajib berpakaian rapi dan dilarang memakai baju jeans ya, baju yang berbahan jeans atau celana berbahan jeans atau denim dan sejenisnya, atau pakai baju kaos. Dan harus menggunakan sepatu. Jadi peserta tidak boleh menggunakan sandal, baju kaos, celana jeans ataupun baju berbahan jeans. Ya, karena apabila melanggar, peserta tidak diperkenankan mengikuti ujian. Peserta akan diizinkan memasuki ruang ujian setelah mentaati ketentuan yang tadi saya sampaikan. Jadi mungkin harus mengganti pakaiannya ya. Mungkin kalau biar aman bisa pakai baju kemeja begitu ya Bapak Ibu, pakai rok atau pakai celana bahan. Kemudian peserta dilarang untuk membawa peralatan sebagai berikut. Ya, membawa personal digital assistant, kemudian membawa kalkulator, karena nanti sudah disiapkan aplikasi kalkulator di masing-masing komputer Bapak Ibu nantinya. Kemudian tidak diperkenankan untuk membawa jam tangan, komputer atau peralatan elektronik lainnya. Kemudian dilarang untuk membawa pager, HP, alat perekam, alat tulis, radio, buku, catatan, kertas, kemudian tas, koper, jaket atau topi, kemudian rokok atau korek api itu tidak diperkenankan. Apalagi makanan juga tidak diperkenankan. Tapi kalau ada yang mau membawa minum dipersilahkan. Ya, kemudian juga disarankan untuk Bapak Ibu yang mungkin lagi sakit atau mempunyai obat-obatan khusus untuk dibawa, seperti inhaler atau membawa fresh care itu boleh ya, yang untuk dibawa ke ruang ujian. Ya. Kemudian peserta yang membawa peralatan yang dilarang tadi diwajibkan untuk menyimpannya di dalam tas. Ya. Kemudian HP dalam keadaan mati atau off dan menitipkan tas tersebut di ruang penitipan. Jadi nanti akan ada ruang ruang persiapan nanti di sana bisa disimpan tas atau HP atau alat tulisnya. Kemudian segala risiko yang timbul karena kehilangan ataupun kerusakan merupakan tanggung jawab setiap peserta. Jadi diharapkan peserta untuk membawa benda-benda yang penting saja. Jangan sampai nanti ada yang membawa emas mungkin ya, atau mungkin membawa uang dalam jumlah yang banyak. Jadi bawa sajalah barang-barang seperlunya. Kemudian apabila ada peserta yang membawa peralatan di ruang karantina maupun di ruang ujian, maka peralatan tersebut akan diambil dan akan dicatat di berita acara. Ya, jadi yang ke-10 tadi sudah disampaikan ya, bahwa boleh membawa obat-obatan pribadi ke ruang ujian. Kemudian kalau ada inhaler atau alat-alatnya nanti kalau misalnya besar itu bisa dititipkan nanti ke PL ya. Kemudian peserta diperbolehkan untuk membawa minuman dalam botol yang transparan dan diletakkan di bagian depan atau di samping atau di belakang ruang ujian. Ya, peserta diperkenankan untuk minum saat ujian berlangsung dengan meminta izin kepada PL. Jadi nanti pada pelaksanaan ujian nanti akan ada pengawas lokalnya di ruangan masing-masing Bapak Ibu. Ya, jadi peserta tidak boleh mencatat selama ujian dan tidak boleh membawa alat tulis ke ruang ujian. Kemudian peserta tidak boleh datang terlambat. Ya, dikatakan terlambat apabila peserta sudah
datang pada saat sudah mulai login. Jadi nanti pada saat pelaksanaan ujian itu akan ada 2 kali login. Login pertama itu adalah login latihan. Biasanya akan dilaksanakan selama kurang lebih 3 menit. Jadi nanti Bapak Ibu login untuk latihan untuk mengetahui fitur-fitur yang ada di aplikasi ujian. Kemudian setelah selesai, nanti akan login sekali lagi untuk login ujian. Nah, ketika ada yang datang pada saat proses login ujian, maka peserta tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang ujian. Nah, selanjutnya peserta diminta untuk memperhatikan aba-aba atau petunjuk dari pengawas. Peserta tidak diperkenankan menggunakan atau mengoperasikan komputer atau workstation sampai diinstruksikan oleh pengawas. Jadi Bapak Ibu mohon untuk mendengarkan aba-aba ya. Jadi jangan langsung memulai atau mengklik apapun tanpa instruksi oleh pengawas. Kemudian, peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa seizin pengawas. Apabila ada peserta yang memerlukan ke kamar kecil, diperkenankan untuk meninggalkan ruang ujian setelah diizinkan oleh pengawas, namun waktu pengerjaan tidak akan berkurang ya. Jadi, konsekuensinya waktu ujian itu tetap berjalan. Jadi mungkin kalau mau ke toilet bisa ke toilet sebelum dimulai ujian. Jadi jam 7 datang. Nah, kalau ada mau ke toilet silakan ke toilet dulu. Selama ujian ini tidak ada koreksi soal. Jadi apabila nanti ada peserta yang merasa menemukan soal yang tidak tepat atau ada soal yang salah, dapat menyampaikan langsung kepada pengawas. Jadi tidak perlu berdiskusi dengan teman di sebelah. Jadi cukup nanti angkat tangan, nanti pengawas akan datang ke meja Bapak Ibu, kemudian nanti sampaikan soal mana yang mungkin ada tidak tepat atau salah, nanti pengawas akan mencatatnya. Ya. Peserta tidak diperbolehkan, ya tadi sudah saya sampaikan, tidak boleh melakukan komunikasi dengan sesama peserta dalam bentuk apapun selama ujian berlangsung, karena konsekuensinya peserta akan didiskualifikasi. Karena pada saat ujian, nanti ruang ujian Bapak Ibu akan dipasang kamera, ya. Jadi kamera zoom-nya itu tetap terpasang untuk memantau peserta yang sedang ujian. Jadi jangan ada yang berkomunikasi dengan peserta ujian lainnya. Nah, karena kita dimulai di pagi hari, artinya kita sesi 3, karena sesi 1 dan 2 itu dilaksanakan pada hari Sabtu, 3 dan 4 dilaksanakan pada hari Minggu. Nah, sesi 3 ini dilaksanakan pada pagi hari, dan ini dilakukan serentak di seluruh lokasi ujian. Ya. Nah, kapan boleh pulangnya? Nah, peserta sesi 3 itu boleh pulang setelah semua peserta sesi siangnya itu pulang dan sesi 4-nya itu atau sesi 4-nya datang. Jadi karena kita mulainya pagi, sesi pagi ya, jadi pulangnya setelah sesi 4 di wilayah lainnya itu masuk ke ruang ujian. Baru Bapak Ibu diperkenankan untuk meninggalkan ruang ujian atau gedung kampus UBB ya. Jadi mungkin sudah bisa keluar itu sekitar jam 13.00. Pelanggaran terhadap tata tertib akan dicatat dalam berita acara oleh penyelia pusat dan akan diberikan sanksi. Nah, untuk persiapannya tadi ya, jadi kartu pesertanya sudah ada fotonya ya Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya belum ada fotonya, silakan nanti fotonya itu ditempelkan dan dibawa pada saat hari Minggu kita akan melaksanakan ujian. Ya, kartu KTP-nya itu harus yang asli ya, KTP, SIM atau paspor itu adalah dalam bentuk yang asli. Nah, ini adalah mekanisme nanti kita pelaksanaan ujian. Yang mana yang pertama itu nanti kita akan ada verifikasi peserta, kemudian mengisi daftar hadir dan menyimpan barang di loker atau di ruang persiapan. Kemudian nanti akan dicek suhu juga pada ruang persiapan ini. Kemudian hanya membawa KTP dan nomor kartu ujian ya. Persiapan masuk ruang ujian nanti akan diperiksa dengan menggunakan metal detector. Nanti pada saat itu akan dibagikan username dan password. Jadi nanti di depan ruang ujian nanti akan dibagikan username dan password. Kemudian nanti akan berdoa dan mengecek antara kesesuaian username dan password, kemudian latihan, login, kemudian tunggu aba-aba dari pengawas. Selesai ujian, peserta sesi pagi akan masuk ke ruang karantina dan nanti akan menunggu instruksi untuk pulang.
Nah, ini nanti tampilan dari laptop atau dari komputer Bapak Ibu, ya, komputer ujian. Nanti login dengan nomor peserta ujian sesuai dengan kartu ujian, ya. Kemudian kata sandi, ya ini ada 8 digit, bisa klik, setelah itu klik masuk. Nah, ini nanti untuk sesi login ya Bapak Ibu perlu diperhatikan jangan sampai terjadi kesalahan. Yang mana setiap peserta akan mendapatkan nanti satu amplop berisi informasi untuk login. Di sana ada nama peserta, nomor ujian, dan kata sandi ya atau passwordnya. Setiap peserta mendapatkan kesempatan 2 kali untuk login ke dalam aplikasi. Ya, login pertama tadi sudah kita sampaikan itu tentang sesi latihan ya untuk membiasakan dan melatih peserta menggunakan fitur aplikasi dari CBT ini. Lamanya sekitar 3 menit. Kemudian login yang kedua yaitu sesi ujian ya. Ini adalah sesi ujian yang sebenarnya. Lama sesinya selama 180 menit. Mohon untuk mengikuti dan patuhi aba-aba dari pengawas. Nih. Misalnya ada salah kata sandi, silakan login lagi atau hubungi pengawas untuk meminta bantuan. Nih, ya, kata sandi salah ya. Ini muncul tampilan salah dari kata sandi, kemudian colong diperiksa kembali, mungkin caps lock-nya terpencet atau ada salah huruf atau salah angka. Ya, kemudian ikuti instruksi pengawas. Nah, kemudian nanti di komputer Bapak Ibu semua akan keluar pernyataan seperti ini. Akan keluar pernyataan tata tertib ujian. Ya, ada peserta ujian harus hadir dan segala macamnya. Ini ada pernyataan tata tertib dan ada pernyataan. Nah, ini pernyataan ini saya yakin Bapak Ibu semua sudah membayar, sudah datang untuk ujian ya pada hari Minggu, pastinya itu akan setuju untuk melaksanakan ujian dan setuju dengan tata tertibnya. Jadi, mohon untuk mengklik setuju ya. Kliknya setuju. Jangan klik tidak setuju, karena kalau klik tidak setuju tidak bisa ujian, karena tidak bisa Bapak Ibu untuk mengikuti ujian. Jadi dianggap tidak menyetujui peraturan, tidak menyetujui tata tertib, sehingga tidak mengikuti ujian. Jadi tidak ada nilainya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu setelah membaca tata tertib dan membaca pernyataan, silakan klik setuju. Ya. Jadi kliknya setuju ya, jangan salah klik ya Bapak Ibu ya, setuju yang diklik. Ya, ini tata tertibnya. Ini dikliknya setuju. Ya, jadi sebelum klik setuju dibaca dulu namanya, nomor ujiannya, ya nanti baru diklik setuju untuk menyatakan menyetujui dan mematuhi tata tertib ujian. Nah, bagaimana kalau misalnya terpencet tidak setuju, tidak sengaja, ya? Kalau terpencet tidak setuju, ya tidak sengaja. Nah, mohon hati-hati, jangan diklik. Sebenarnya sih Bapak Ibu setuju maksudnya gitu ya. Tapi terpencet tidak setuju. Nah, nanti akan keluar konfirmasi ketidaksetujuan. Nah, jangan diklik yang tanda merah ini. Kalau klik tanda merah ini artinya saya menyatakan memang tidak setuju. Ya. Tapi kalau tadi misalnya terpencet tidak sengaja terklik tidak setuju, maka akan keluar lembar seperti ini. Nah, jangan diklik saya tidak setuju ya, tapi harus kliknya ini setuju ya. Nih. Yang kadang kan karena panik langsung diklik yang merah. Ternyata yang merah ini adalah menyatakan mengkonfirmasi untuk kedua kalinya bahwa memang tidak setuju begitu. Jadi harus diklik setuju ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harapkan jangan sampai keluar bagian ini ya. Sebaiknya memang dari sini langsung diklik setuju. Setelah diklik setuju, maka nanti akan mulai untuk ujian ya. Nanti akan keluar nama dan nomor ujian yang sesuai dengan nama Bapak Ibu semua. Kemudian klik mulai. Ya. Klik mulai dan mohon diperhatikan, setiap selesai menjawab atau mengubah jawaban sebuah soal, maka jawaban itu akan langsung terekam sebagai jawaban yang valid. Ya, walaupun Bapak Ibu menandai soal ini adalah dengan tanda ragu-ragu. Tapi kalau sudah diklik itu berarti sudah terekam sebagai jawaban terakhir atau jawaban yang valid. Ya. Setelah selesai sesi ujian berakhir, karena waktu habis atau mungkin karena mengumpulkan jawaban final, semua jawaban akan dianggap sebagai jawaban final, ya. Walaupun ada jawaban yang bertanda ragu-ragu. Ya, jadi kalau tanda ragu-ragu ini hanya sebagai penanda saja, tapi kalau sudah ngeklik itu sudah dianggap sebagai jawaban yang valid.
Ya, nanti begini tampilan soalnya. Ya, tampilan soal. Satu, nomor soal, kemudian ada di sini ada waktu ya, sisa waktu. Jadi waktunya akan berhitung mundur ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada keterangan warna. Nah, nanti nomor-nomor ini akan ada warnanya. Ketika warnanya hijau, ini dijawab tanpa ragu. Mungkin kalau ada Ibu bisa apa merah, apa biru, nanti dijawab tapi masih ragu-ragu. Kemudian kalau warnanya putih berarti ini belum terjawab. Ya. Nah, Bapak Ibu tidak perlu nanti membawa kalkulator ya. Nanti di bawah itu ada aplikasi kalkulator dan di sini ada nilai normal labnya. Nanti bisa diklik di sini. Nah, ini jumlah soal ini ya, jumlah soal yang sudah terjawab, jumlah soal yang belum terjawab. Sini bisa diklik informasinya. Ya. Ini tadi ya sudah kita jelaskan indikator nomor, nama peserta dan foto, kemudian indikator penunjuk waktu ya, waktunya hitung mundur. Kemudian keterangan status soal. Soalnya adalah soal vinyet ya Bapak Ibu, soalnya terdiri dari soal kasus, pertanyaan dan pilihan. Pilihlah jawaban dengan cara mengklik lingkaran pada awal pilihan. Klik atau cek icon ragu-ragu jika tidak yakin dengan jawabannya, tapi tetap sudah dinilai sebagai jawaban yang valid. Kemudian klik atau kosongkan jawaban untuk menghapus jawaban terpilih dan mengganti jawaban dapat langsung memilih jawaban yang baru. Kemudian navigasi yang tampil sesuai dengan kriteria yang dipilih. Kemudian ada navigasi untuk berpindah, itu berpindah dari satu nomor soal ke nomor soal sebelum atau sesudah dari soal yang sedang ditampilkan. Ya, tadi sudah ada tombol pemeriksaan lab, itu akan menampilkan nilai-nilai normal dari laboratorium. Ini ya nanti tampilannya, jika sudah Bapak Ibu jawab, warnanya hijau, nanti kalau misalnya ragu-ragu bisa dicentang di sini ragu-ragu gitu ya. Nah, misalnya dipilih jawaban C, tapi ragu-ragu, klik ragu-ragu. Tapi jawaban C tadi sudah dianggap jawaban yang valid. Ini tujuannya hanya untuk biar nanti Bapak Ibu bisa kembali lagi ke nomor soal yang masih ragu-ragu tadi, begitu ya. Tanda yang merah ini berarti Bapak Ibu sedang berada di posisi soal nomor 7. Ini kan soal nomor 7. Nah, di sini lingkaran merah berarti berada di soal nomor 7. Nah, kemudian yang masih putih berarti soal yang belum terjawab. Apabila peserta menekan tombol tutup, tampilan kotak keterangan soal akan dihilangkan. Jadi nanti di sini kalau klik tombol tutup, maka yang akan terclose adalah ini. Ini, apabila peserta menekan tombol semua nomor, maka akan tampil semua nomor soal, ya, keterangan soal yang sedang diujikan. Apakah ragu-ragu, kemudian ataukah sudah valid, tanpa ragu, belum dijawab, dan posisi soal saat ini. Ya, ini tampilannya. Nah, ini tampilan dari klik tadi ya, lembar nilai lab normal, nanti bisa diklik. Ini muncul nilai-nilai normal. Nanti jika ingin kembali, bisa klik tombol tutup. Entah ini ke soal. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu deg-degan orangnya gitu ya, cemas kalau melihat sisa waktu, bisa diklik ini sisa waktu. Bisa disembunyikan ya. Atau misalnya ada foto gitu ya, ini bisa disembunyikan fotonya. Kemudian penyelesaian soal ya, biar nggak cemas gitu ya, nanti bisa ditutup aja, dapat disembunyikan. Nah, ketika sudah selesai terjawab semua, jadi saya harapkan Bapak Ibu semua sebelum mengumpulkan jawaban final, pastikan semua soal itu sudah berwarna hijau ya. Sudah, artinya sudah terjawab tanpa ragu ya, tidak ada jawaban yang kosong. Ya. Kemudian di soal nomor 180 sudah terklik misalnya C begitu. Kemudian dicek semua soal sudah terjawab, sudah berwarna hijau, maka klik kumpulkan jawaban final jika ingin mengakhiri proses ujian dan mengumpulkan hasil ujian. Nah, nanti akan keluar lagi lembar konfirmasi ya. Apakah memang ingin diakhiri atau masih mau kembali? Nah, di sini muncul nanti ringkasan atau resum dari jawaban yang sudah
dikerjakan, soal sudah dikerjakan. Ya, di sini misalnya dari 180 soal ada 136 soal yang belum dijawab dan sudah 44 terjawab tanpa ragu. Apakah ingin diakhiri? Tentunya belum ya, kalau misalnya masih ada 136. Nah, klik kembali ke soal nomor 1. Tapi kalau memang sudah yakin, jadi diharapkan memang jumlah soal 180, soal belum dijawab nanti menjadi 0 dan sudah dijawab 180. Ketika sudah yakin, tinggal klik akhiri sesi ujian. Nah, kemudian setelah ngeklik akhiri sesi ujian, nanti akan muncul isi kuesioner. Jadi Bapak Ibu dimohonkan untuk mengisi kuesioner setelah mengerjakan ujian. Ini adalah kuesioner atau umpan balik terhadap pertanyaan itu, ya. Jadi misalnya ini angka 5 ini menyatakan sangat setuju dan angka 1 menyatakan sangat tidak setuju. Nih. Nanti setelah mengisi kuesioner, pengawas akan memeriksa status pengerjaan soal. Ya. Tidak menekan tombol selesai sebelum diizinkan oleh pengawas. Ya. Jadi jangan diklik dulu tombol selesainya kalau belum diizinkan oleh pengawas lokal. Ya. Jadi saya rangkum lagi Bapak Ibu ya. Jadi nanti silakan datang jam 7 di UBB. Setelah itu kita akan masuk ke ruang ujian karena ujian akan dimulai pada pukul 8.30. Artinya jam 8 peserta sudah masuk ke ruang ujian. Ya. Ini jam 7. Jam 7 datang ke lokasi ujian, kemudian kita akan masuk ke ruang ujian. Nah, 8.30 ini sudah dimulai. Artinya kalau 8.31 datang sudah tidak lagi bisa ujian ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu datang jam 7 karena nanti prosesinya cukup panjang ya karena kita akan pengecekan suhu, kemudian pengecekan data, pengecekan kartu ujian dan sebagainya. Jadi jam 7 sudah harus berada di lokasi ujian. Kemudian nanti akan ada klik 2 kali untuk login, jadi mohon jangan klik tidak setuju ya, nanti mohon kliknya setuju. Jadi pokoknya semua yang akan dilakukan tunggu aba-aba dari pengawas. Baik, begitu ada pertanyaan dipersilahkan. Izin bertanya Ibu, boleh Bu? Izin bertanya Ibu? Iya, silakan Bu Nita. Ya, saya Nita Ranasari dari Universitas Karya Husada Semarang. Izin Bu mau tanya, ini seandainya kita kan nggak tahu Bu, misal kita kebelet mau pipis nih Bu, apakah ada pemandu untuk kita ke kamar mandi kan? Karena kita baru dan pertama kali nggak tahu letak kamar mandi atau toiletnya di mana gitu Bu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nita atas pertanyaannya. Iya, nanti untuk peserta yang ingin ke toilet, nanti bisa tunjuk tangan, nanti akan dipandu oleh PL. Nanti di lokasi ujian nanti sudah ada panah untuk penunjuk ke arah toilet. Jadi nanti pengawas lokal akan menunjukkan kemana arah untuk ke toiletnya. Begitu, Bu. Oke. Satu lagi Bu, pada saat kita mau keluar itu kan posisi komputer kita kan tetap on ya Bu ya. Apakah ada untuk di mouse di stop dulu atau apa terus kayak gitu Bu, dibiarkan aja gitu Bu? Pada saat selesai ya Bu ya. Enggak Bu, misalnya kita nih kan udah setengah mengerjakan, tiba-tiba kita ada keinginan mau ke toilet gitu Bu, kan posisinya kan masih berlangsung kan waktunya. Nah itu tetap dibiarkan atau ada apa gitu Bu? Oh enggak, iya, dibiarkan saja. Iya, jadi Dibiarkan kalau saja klik berarti tombol ya. selesai nanti tidak terhenti yang soal belum terjawab nanti tidak dinilai nanti Bu. Jadi tetap biarkan saja. Oke, makasih Bu. Baik, terima kasih Bu Nita. Apakah ada lagi pertanyaan? Dipersilakan. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Bu Heli. Ya, ini untuk besok sepatunya itu boleh bebas atau gimana, Bu? Boleh pansus atau flat shoes untuk wanita gitu? Iya, untuk alas kaki itu boleh pakai flat shoes atau pakai sepatu gitu boleh. Sepatu misalnya kayak sepatu sepatu olahraga gitu boleh ya, tapi jangan pakai sandal. Dan mungkin jangan pakai sandal yang pada hak tinggi gitu ya Bu ya, mungkin heels yang 7 cm apa yang 5 cm karena nanti kan kita lokasinya itu di lantai 2, kan nanti naik tangga, jadi nanti takut akan terjadi
cedera atau kecelakaan pada saat naik tangga. Jadi mungkin gunakan alas kaki yang nyaman ya, dan sepatu dan tertutup ya Bu. Jadi jangan pakai sandal. Sandal kan jari-jarinya kelihatan. Jadi pakai flat shoes atau pantofel itu boleh. Kayak sepatu olahraga boleh. Oke. Satu lagi Bu, untuk kartu ujiannya kita print ukuran apa? A4 gitu ya? Iya, silakan di print kartu ujiannya sesuai dari PDF-nya itu kan tinggal di print Bu ya. Keren ya besok. Ya, ukurannya. Ya, silakan di print seukuran kertas. Kemudian kalau belum ada fotonya, fotonya ditempelkan nanti di kartu ujian. Baik Ibu. Kemarin ada info dari teman yang pernah UKOM, katanya harus ada screenshot layar pas waktu briefing atau gimana? Iya, belum disampaikan ya. Oke. Ya, Belum. pada saat briefing ini Bapak Ibu silakan di screenshot ya, screenshot bahwa bukti menghadiri briefing. Karena itu nanti juga harus di-print dan dibawa pada saat ujian. Ya, ini kita kan lagi pelaksanaan briefing ya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan di screenshot lagi Zoom ini. Jadi foto Zoom-nya Bapak Ibu masing-masing silakan di screenshot, dikirim ke WA-nya masing-masing, nanti tinggal di print saja. Baik Ibu, itu saja. Terima kasih. Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Ibu. Iya, baik Ibu. Bu, saya ada kendala di KTP. KTP saya itu hilang, tapi saya punya elektronik digital KTP itu bagaimana, Bu? Apakah bisa saya pakai itu atau saya bisa menggunakan kebetulan ada di HP untuk bisa saya print. Apakah itu bisa saya tunjukkan? Terima kasih. Oh, baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Iya Bu, untuk kartu identitas itu diharapkan membawanya yang asli. Jika KTP-nya itu nggak ada ya Bu, adanya bentuk soft file ya Bu. Apakah ada SIM atau SIM? SIM Bu, SIM, surat izin. Nah, boleh. Kalau ada SIM kan ada fotonya ya. Yang penting tuh identitas yang ada fotonya, yang asli. Ya, jadi kalau KTP-nya tidak ada, boleh pakai SIM boleh. Baik Ibu, satu lagi pertanyaan Bu. Ya. Saya ini ada kendala di KTP antara KTP dengan ijazah dengan sampai sekarang gitu Bu ya. Di mana ijazah saya SD sampai SK sampai dengan kartu ujian itu ada perbedaan namanya itu tidak ada marga gitu Bu. Misalnya di ijazah saya sampai dengan kartu ujian itu Juni Maronika. Sementara di KTP sama kakak saya Juni Maronika Manurung. Apakah itu jadi bermasalah, Bu? Yang penting pada di ijazahnya yang mana, Bu? Sesuai dengan kartu ujian tidak? Ijazahnya. Sesuai, Bu. Sesuai. Ya. Nanti Bu bawa aja, nanti kalau ada fotokopi ijazahnya nggak apa-apa. Fotokopi aja ijazahnya sesuai dengan kartu ujian namanya. Ijazahnya ada? Iya, Bu. Ya. Jadi besok Ibu bawa ijazahnya, boleh yang fotokopi aja ijazahnya, tapi nanti bawa SIM-nya yang asli ya, Bu ya? Siap. Ya. Ijazah yang terakhir atau yang bagaimana, Bu? Boleh yang terakhir aja, Bu. Siap. Terima kasih, Bu. Markanya aja ya, tidak ada marganya ya, Bu ya. Siap. Baik, ada pertanyaan lagi? Sebentar saya kirimkan ke chat ini untuk link Zoom ya. Link Zoom, bukan link ini, maaf, link YouTube. Jadi kalau misal Bapak Ibu ingin lagi membaca membaca tata tertib ujian, bisa nanti membuka lagi link YouTube-nya. Sebentar saya kirimkan link YouTube-nya. Atau masih ada pertanyaan Bapak Ibu, dipersilakan sebelum kita mengakhiri untuk briefing pada hari ini. Dari mana? Dari Izin Bu. Bidan ya? Izin Ibu sebentar, ada temannya belum hadir atas nama Jaka. Jaka. Pak Jaka ada informasi mungkin? Dari Semarang juga ya? Bapak Ibu, apakah ada informasi pada Pak Jaka
Pak Jaka yang belum hadir untuk Zoom briefing pada hari ini. Tidak ada ya, tidak ada info untuk Pak Jaka. Bu Juni, iya. Pak Jaka satu kampus tidak Bu dengan Pak Jaka? Tidak, Bu. Mohon izin, Bu. Ya, Untuk Pak Jaka sedang mengalami masalah untuk masuk Zoom, Bu. Dari tadi masih loading, Bu. masih Sampai loading. sekarang Pak Jaka masih mencoba untuk masuk, Bu. Oh iya, nanti minta tolong Bu Ayu Pranatasari ya. Saya sudah mengirimkan link YouTube ya, link YouTube untuk materi briefing. Nanti bisa dikirimkan ke Pak Jaka. Nanti minta tolong Pak Jaka untuk screenshot dirinya untuk sedang menonton briefing begitu. Ya, jadi nanti Baik, bukti briefingnya bisa dikirim ada bukti briefing untuk besok karena hari Minggu harus ada bukti screenshot mengikuti briefing pada hari ini. baik Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Jadi jam berapa ya Bapak Ibu kita nanti hadir di UPB-nya? Jam 7, Ibu. Jam 7 ya? 7. Jam 7 sudah sampai di sana, Bu. Ya, Tujuh, jam 7 Bu. sudah ada ya, bukan jam 7 dari rumah ya Bapak Ibu ya. Siap, Iya, Ibu. Bu. Ya, Bu. Ibu Elva, bagaimana Bu? Ada pertanyaan? Ya, Bu. Mau minta tolong tunjukkan lagi, Bu, yang menu kalkulator itu yang mana, Ibu ya? Ya, nanti di ini Bu, di komputernya nanti ada menu kalkulator seperti ini nanti akan keluar. Nanti akan ada tab-nya, nanti bisa sebentar ya, mana ini cara nunjukinnya. Salah. Bentar. Nanti menu kalkulator itu akan muncul di bawah seperti ini. Terlihat tidak? Nah, nanti itu akan muncul di bawah sini, Bu. Nanti itu ada kalkulator gitu. Nanti ada kalkulator nanti muncul di bawah. Ada gambar kalkulator di bawah sini. Terlihat kalau di laptop saya belum ada gambar kalkulator, tapi nanti di laptop untuk di komputer ujiannya nanti ada gambar kalkulator. Jadi nanti jika Bapak Ibu ingin berhitung, nanti bisa diklik aja tombol kalkulator di sana. Begitu Ibu Elva. Baik, terima kasih. Baik, kalau tidak ada, nanti sudah saya share ya di room chat. Silakan dibuka atau di copy dulu linknya, nanti bisa dibaca lagi untuk materi briefing kita pada hari ini. Nah, sekarang kita akhiri untuk briefing. Kita bisa foto bersama dulu, Bapak Ibu. Iya. Dibuka kameranya. Kita screenshot foto. Ya, ya. Di sini kita ada 3 layar ya Bapak Ibu ya, kita foto dulu. Ya. Ada 3 layar, oke. Ini Juraidi belum ya, belum hadir ya. Silakan 1, 2, 3. Ya. Bentar, tahan dulu untuk halaman kedua. Untuk halaman kedua sudah ya Pak? Untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, ya.
Tahan. Kemudian halaman ketiga. 1, 2, 3. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di briefing kita pada hari ini. Eh, saya harapkan semoga nanti ujiannya berjalan lancar, Bapak Ibu semua diberikan kesehatan dan kelancaran untuk perjalanan ke UBB. Kemudian juga diharapkan jangan lupa untuk membawa kartu ujian, kartu identitas, dan bukti screenshot menghadiri briefing. Pakai pakaian yang sesuai, kemudian membawa peralatan pribadi ya, membawa mukena, mungkin bagi yang muslim bisa bawa alat sholatnya sendiri, kemudian juga membawa minuman. Ya, sebelum datang silakan Bapak Ibu makan dulu ya, karena tidak diperkenankan untuk membawa makanan ke dalam ruang ujian, karena kita akan pulang sekitar jam 13.00. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akhiri briefing kita pada hari ini. Terima kasih. Ya, Bu Nita. Mau tanya Bu, kalau akses masuknya Bu bisa 2 arah ya Bu ya? Apa jalan yang dari jalan mau ke Sengaliat atau yang lewat belakang itu Bu? Bisa Bu ya? Lewat belakang maksudnya dari mana Bu? Kan ada Oke, lewat apa ya Bu? oke, Jalan Bagranti ya saya Bu ya. coba. Saya juga belum pernah Yes, Bu. Saya juga belum yes, pernah ke arah situ. Jadi mau tanya yes. dulu, kalau takutnya nanti pada saat kita lewat belakang ternyata tidak ada aksesnya ditutup, harus lewat yang jalan besar yang arah Sungaliat, itu kan nanti muter Bu Ditutup maksudnya. ya kalau akses Mas UBB tadi. Oh iya, sebentar coba saya tanyakan dulu dengan koordinator. Dari depan. Baik, Ya, baik. saya coba langsung jawab ya. Ya, silakan Pak. Bapak Ibu sekalian yang ikut tryout kali ini, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk akses itu Ibu bisa lewat pintu masuknya tetap pintu utama. Jadi pintu utama yang dari jalur 2 Balun Ijo. Tapi kalau Anda Ibu lewat Kerabut juga bisa, tetapi tetap masuknya lewat pintu masuk utama. Jadi yang di belakang itu tidak dibuka karena itu kan pintu sementara untuk proyek. Jadi pintu masuknya semua dari gerbang utama lewat 2 jalur. Bisa masuk dari perempatan Balun Ijuk atau lewat Kerabut juga bisa, lewat jembatan itu, jembatan gantung gitu ya. Nah itu bisa Bu. Tapi nanti tembusnya ke Balun Ijuk, masuknya ke bagian utama. Itu di room chat itu saya sudah linkkan itu Google Map untuk tempat ujian. Jadi Ibu bisa menyimpan link itu, nanti dengan Google Map itu bisa mengarahkan langsung ke TIK. Kita nanti ujiannya di lantai 2, gedung Babel 4, ruang karantinanya itu di lantai 1. Jadi sekali lagi nanti Bapak Ibu peserta nanti akan nama-nama peserta akan kami tempelkan di papan pengumuman di lantai bawah, di pintu ruangan masuk juga nanti kami juga tempelkan karena kita jumlah 60 kita menggunakan 2 ruangan, ada 2 ruangan nanti. Harapan kami juga nanti tolong barang-barang berharga jangan dibawa. Nanti dibawa semua, uang dibawa, perhiasan dibawa, gitu ya. Jadi cukup Ibu bawa saja seperlunya, yaitu pertama misalnya alat untuk beribadah, terus KTP jangan lupa atau tanda pengenal lainnya, bukti screenshot, terus air minum. Kalaupun mau bawa sarapan, nanti di ruang karantina kami perbolehkan, nanti ditinggal di situ, tapi tidak boleh dibawa ke dalam ruangan ujian. Dan untuk air minum, sekali lagi, diperbolehkan dibawa ke ruangan, asalkan itu ditaruh di depan ruangan atau di samping ruangan, tidak di meja. Ya, tidak di meja komputer karena itu akan membahayakan kalau tumpah dan lain sebagainya.
Nah, itu saja mungkin dari saya sebagai KCC untuk informasinya. Mungkin kalau ada informasi lain yang diperlukan, kami persilakan. Terima kasih, Bu Putri. Terima kasih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Sudi. Ya, begitu ya Bu Nita dan Ibu-Ibu semua, Bapak Ibu, untuk lokasinya nanti. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya akhiri untuk briefing pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Sudi selaku KCC di TUK di UBB untuk TO Ukom pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu. Kasih Ibu. Sama-sama Bu, izin Dev. Mari Bu. Kasih Ibu. Kasih Bu. Kasih Bu. Kantin buka ada Bu hari Minggu. Kak nih emang ini baru coba Nanti buka deh Bu, kita bawa Bella untuk kami Bang. ya Burger Mas. Kalau bawa keluar berani ngomong, coba tadi nanya ya Mas. Eti. Ya, Kawan. Ma, dapat jual itu. Jual Alma makan. mater burger ya bawa Ma. ada oh. Pun kantin tidak Bella buka, kayak udah jual aku. sandwich itu. Pun pesan yuk. Bang Angga bawa kopi. Nah, Bella bawa burger Bang, kami tidak payah beli jadi. Irsan Bang jaga Angga. parkir. Bang Angga bawa Ya, Mama kopi, buka ya kantin. Ma bawa Parkir, sarapan.